Sanaqra as'ilata Tarikh Adab Al-Jahili. Jadi kalian di tingkat 1 Tarikh Adab Jahili, nanti Tarikh Adab Sadrul Islam tingkat 2 bareng sama Umawi, tingkat 3 Abbasi awal Abbasi Sani Andalus, tingkat akhir Tarikh Adab fi Asil Hadis. Jadi kita belajar sastranya pakai periodisasi ya, atau manhajnya tarikhi di tatawur. Mana ini? Ini soal as'ilah fi Injilizi, bahas adabi, fan kitab maqal. Tamam dah, Tarikh Adab Al-Jahili. Hadil asilah li kuliah dirasat al-islamiyah lil banat bil Qahirah sana al-madiyah 2020 wa 2021 fi mada Tarikh Adab fil asr al-jahili zaman bisaatin ajibi anil asilah ataliyah as-su'al al-awwal yaidu al-fakhr min al-agrad asy-syi'riyah al-hama fil hayah al-jahiliyah takallami an anwa'ihi wa simatihi al-fanniyah ma tamsil bima hafidhi min asy-syi'r al-jahili. Nah, jadi di sini apa yang diinginkan dari soal adalah, jadi ada agrad syi'riyah itu contohnya madah, fakhr, wasaf, gozal, risa, dan lain sebagainya. Di sini yang Doktorah minta kita hanya takalum an fakhr. Ya, fakhr itu berbangga diri. Pokoknya nanti waktu asyir jahili itu, fil hayah al-jahiliyah, mereka tuh fakhrnya bil qaum, fakhr dzati atau fakhr qaumi gitu-gitu ya. Nanti langsung kita buka sofahnya di Khulasah. Pokoknya itu. Jadi misalkan kalian juga siap-siap, berarti doktorah ini biasanya dalam menulis dalam soal ya, yang diminta adalah takalum tentang salah satu dari agrad syi'riyah. Bisa aja nanti madah, bisa aja nanti wasaf, risa, gozal, dan lain sebagainya. Dan di sini bagaimana anwa'nya fakhr ya, tadi fakhr tadi sama fakhr yang qobili ya. Jadi berbangga dengan qabilah atau berbangga dengan diri sendiri itu. Dan simatnya bagaimana fakhr ketika fil jahili, karena nanti kita kan belajarnya tarikhi kan manhajnya. Beda dengan fakhr waktu zaman Islam, fakhrnya bil Islam gitu nanti. Ada lagi yang fakhr ketika Abbasi gimana? Fakhr ketika Andalusi gimana? Simat ya, simat tuh hosoisnya ya nanti al-faniyah, ma'at, tamsil, dan di sini kita suruh memberikan misal dari apa yang kita hafalkan dari Gorat Fakhr di syair jahili. Ya. Kita berikan siapa qail atau siapa syairnya ya. Misalkan kita sebutkan syairnya Amr bin Kulsum gitu. Kemudian kita bilang fakhrnya apa. Yang dati misalkan kalian bikin 5 bait dari misal yang qobili yang 5 bait juga. Gitu, contohnya ya. Ini ada 15 darajah. Kemudian soal sani al-lili lima ya'ti. Nah, kita suruh memberikan sebab atau ilahnya. Yang pertama, al-ghah al-qurasyiyah wa dawa fi siyadatiha fil al-jahili. Nah, jadi dari semua lahjah yang ada, lughah atau lahjah yang ada. Jadi kadang lughah sama lahjah itu sinonim. Jadi dari semua lahjah yang ada, lahjah Bani Tamim, Asad, Hudzail, Quraisy. Nah, kenapa yang dipilih itu Quraisy gitu ya. Dan yang memang di sini ada beberapa faktor kan nanti kenapa lahjah Quraisy itu, apa faktornya sih siyadah atau kemuliaannya lughah Quraisy gitu ya, lahjah Quraisy. Nanti ada yang faktor iktisadi, ada faktor siasi, ada faktor ijtimai dan lain sebagainya. Nanti ada faktor-faktornya. Nanti kita langsung ke khulasah. Ihtiyaru Zuhair bin Abi Sulma isam zaujatahu Ummu Aufa ya kan, amin ummin aufa dimnah lam takallam itu kan. Fi matla'i qasidatihi wa qala amin ummin aw fadimnatun lam takallam. Amin ummin aw fadimnatun lam takallami bi hamanati durraji fal mutasallami. Nah, di sini kenapa ya Zuhair bin Abi Sulma itu memilih nama zaujahnya Ummu Aufa? Kan ceritanya Zuhair bin Abi Sulma ini cerai ya ceritanya kan. Menceraikan istrinya. Nanti kita merajah lagi ya singkatannya Zuhair bin Abi Sulma itu kenapa menceraikan istrinya? Karena Ummu Aufa itu setiap melahirkan anak meninggal apa gimana? Duhur syiar fil asr al-jahili karena asbab min duhurin nasr. Di sini tentang asbaqiyah ya. Mana yang lebih dulu muncul syiar atau nasr gitu. Bahkan kan di sini bukan lebih dulu munculnya, di sini sudah ada qadiyah, sudah ada perkara yang dikatakan bahwa syiar di asr jahili itu lebih dahulu ada daripada nasr. Bahkan aksar intisyaran minan nasr, dan juga lebih banyak tersebar daripada nasr. Nah, di sini hujahnya apa? Ya, sebabnya apa?
Kemudian takalami amma ya'ti bi ijaz. Kemudian takalami amma ya'ti bi ijaz. Awamilul intihal fi syir al-jahili al-dzakaraha Muhammad bin Salam. Jadi Ibnu Salam itu punya kitab judulnya Tabaqat Fuhul Syu'ara. Nah, dari di situ Muhammad bin Salam menyebutkan beberapa faktor intihal. Intihal itu kan gini, Arab jahili itu ummi kan, nggak banyak baca, nggak banyak nulis. Jadi memang intikal syair dari orang ke orang periwayatannya itu musyafahatan, dari lisan ke lisan. Dari lisan ke lisan gitu, musyafahatan. Nah, karena dari lisan ke lisan itu, ya manusia pasti nggak luput dari salah ya, walaupun kuatu dakiroh, tapi pasti ada syair yang disebahkan ke koil yang lain, atau bahkan ada maksud tersendiri bahwa misalnya ada satu kabilah yang dia tuh pengen masyhur, akhirnya dia ngambil syair yang bagus dari koil siapa yang nggak terlalu masyhur, terus dia pakai diintihalkan. Jadi menasabkan syair ke bukan koilnya atau bukan kabilahnya, seperti itu. Itu intihal ya. Nanti di sini kita menelaah kitabnya Ibnu Salam, yaitu Tabaqat Fuhul Syu'ara. Apa sih faktor dari terjadinya intihal waktu zaman jahili? Kemudian Husaytul Arabiyya wa madama wasalat ilaihi min rukiyan wa taqaddum. Nah, di sini kita suruh tadi takalami ya, di sini takalami bi ijaz. Jadi kita suruh ngomong panjang lebar tentang gimana awamil intihal di kitabnya Muhammad bin Salam, dan juga yang kedua bagaimana khosais atau keistimewaan lughah Arabiyah, wa madama wasalat ilaihi min rukiyan, dan bagaimana ketika lughah Arabiyah itu mencapai kejayaannya. Wasal Rabi takhayyar al-ijabah sahihah mimma bainal qausaini, ya soihoto gitu ya. Oh enggak, ini milih jawaban yang benar, pilihan ganda. Min syu'ara madrasati Abi di syu'ara, ya jawabannya Zuhair bin Abi Sulma ya. Jadi Imrul Qais itu nanti dia punya madrasah sendiri. Nah, Zuhair bin Abi Sulma itu madrasahnya Abi di syu'ara. Jadi Zuhair bin Abi Sulma itu Abi di syu'ara juga nama lainnya madrasah yang hauliyat ya. Karena haul bertahun-tahun, karena ditankih dulu, munakohat ya, ditankih dulu, dan seakan dia menghamba kepada syair. Kenapa? Karena satu syair itu ya, masa editnya atau masa penulisannya di madrasahnya Zuhair bin Sulma tuh lama banget, bertahun-tahun ya. Kemudian min ahami agrad di syair Zuhair bin Sulma ada madah, ada wasaf, ada kullu masabak ya. Jadi yang mana nih agrad dari syairnya Zuhair bin Abi Sulma yang paling aham, yang paling jadi ikonnya Zuhair bin Abi Sulma? Kemudian majmu'atu minal qasaid tiwal ta'rifun nitlaqala mu'allaqat syair atau mudawanat ya. Jadi kumpulan dari qasidah-qasidah yang panjang itu disebut dengan apa? Mu'allaqat ya. Mu'allaqat itu ada yang mengatakan bahwa ini konon ya, konon katanya. Dia disebut mu'allaq karena digantung di jidar Ka'bah gitu. Tapi banyak yang ngeras juga sih. Saya setuju dengan pendapat kalau mu'allaqat itu yang yu'allaq ala jidar Ka'bah. Kemudian syair dan mudawanat yang mana? Qasaid itu qasidah-qasidah yang panjang. Sumiat madrasatu Abi di syu'ara bihadzal ism li'anna syu'ara'aha minal abid. Kenapa madrasah Abi di syu'ara dibilang abid, menghamba kepada syair gitu kan? Nanti jawabannya apakah li'anna syu'ara'uha minal abid atau li'anna syair ista'badathum li'annahum karihu syair. Kayaknya yang kedua deh. Li'anna syair ista'badahum, membuat mereka kayak sangat memperhatikan syair sampai bertahun-tahun. Jadi sebelum keluar gitu syairnya ke mujtama, itu dieditnya prosesnya panjang. Arafa Nabi go bisyair al-ittidar arisa al-ghazal. Urifa Nabi go bisyair ittidar arisa. Jadi Nabi go Atubiani, nama seorang penyair, itu dia masyhurnya dengan apa? Diketahui dengan syairnya yang ittidar, risa atau ghazal. Kemudian yang keenam, qaul yatadamman hukman sahihan musalaman bihi yuksadu bihi. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang di dalamnya itu hikam ya, tadi bukan hukman ya, hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Isinya kalam-kalam bijak, kayak kalau bahasa kita kayak kata mutiara gitu ya, kabut-kabut gitu. Itu disebut dengan masal, hikmah atau wasiat. Masal ya. Ya, hikam wal amsal. Nanti kita lihat ya di Nasr ini, bab Nasr. Jadi perkataan yang isinya kalam hikmah dan itu benar itu termasuk masal, hikmah atau wasiat. Kemudian yang ketujuh, al-aghribah ism yutlaqu ala taifah min syu'ara al-hayrah atau taif atau so'alik. Aghribah itu istilah bagi yang mana? Orang hayrah, taif atau so'alik.
Tamaya setelah lafaz lada syu'ara Madinah. Nah, syu'ara Madinah itu lafaz yang mereka gunakan dalam syair itu lebih ke gumut, romes, atau basatoh, sederhana, ambigu atau pakai romes. Yang kesembilan, kata tu jahizata qauli kulli khatibin. Hadal qauli sama bi hikmah misal atau wasiyah yang nanti kita cari. Kemudian min anwa'i al-wasaya diniyah atau ta'limiyah atau tatiyah. Kemudian bima tufasiri ada bima ada ma intisyari si'ir fi Makkah fil asr al-jahili. Jadi kayak kenapa ketika zaman jahili itu nggak banyak syair di Mekah. Banyaknya di kalangan orang. Wasal al-khamis da'i alamat as-sawab awil qata' amama ma yunasibuha min al-ibadat al-atiyah. Tamayuz syi'r zuhair bi annahu yukisu madahir tabi'iyya wa yasawiru taba'i al-asya. Ini benar apa enggak nih kalau syairnya Zuhair bin Abi Sulma itu bertentangan dengan apa fenomena alam yang terjadi. Yaitu Umayyah bin Abi Salat min asyhari syu'ara Makkah. Benar. Jadi Umayyah bin Abi Salat termasuk penyair Makkah enggak? Tu'adul harb min ahammi asbabi intisyari syi'r fil Madinah. Benar apa enggak kalau dikatakan bahwa banyaknya peperangan itu jadi sebab banyaknya syair di Madinah? Terus yang keempat, karena lil qasidah al-yathribiyah manhaj mukhalif lil manhaj allati sarat alaihi al-qasidah fil asr al-jahili. Benar enggak kalau misalkan qasidahnya Yasrib itu punya manhaj atau metode yang berbeda dari qasidahnya asr jahili. Karena imadul hayah li ahli Makkah yakum ala sina. Berapa enggak kalau penduduk Makkah itu mereka hidup banyak mata pencarian itu dari sina atau membuat gitu ya. Memproduksi barang atau baju atau apa. Min mawdu'atil i'tidar fi syair an-nabigoh. Nah tadi ini kan nabigoh urifa bi kayaknya i'tidar deh. Juga nggak tahu nih nabigoh itu ini terkenal dengan syair apanya nih. Di sini dari salah satu objek atau dari salah satu mawdu'nya syairnya nabigoh adalah al-i'tidar. Idharu i'tilal lil jasad bil marad wa sahar. Yang ketujuh al-hitabah qaul mujassadatun man hikmah. Itu tarifnya hitabah ini benar apa salah? Yatasawa anna terfilas rajahili ma'asyir min haisul kam. Nah, jadi di sini apa benar apa enggak nih kalau nasr sama syair itu sama dari segi kuantitasnya sama. Min hasaisin nasr fil asr al-jahili at-ta'ammuq fil ma'ani al-ma'ani fi nasr al-jahili la tuqsal. Nah, jadi keistimewaan nasr ketika masa jahili itu apakah dia ta'ammuq fil ma'ani maknanya dalam gitu ya. Kalau ma'ani fi nasr al-jahili la tuqsal dan dia itu sesuai dengan apa yang terjadi jadi cerminan kehidupan ketika masa itu gitu. Utkuri isnaini min husay syir madrasati syu'ara so'alik. Nah di sini doktora minta kita menyebutkan keistimewaan dari madrasah syu'ara so'alik. So'alik itu penyair-penyair yang sukanya begal di padang pasir ya. Jadi makanya nanti ada pembahasan kenapa mereka itu kasar tapi bisa bersyair gitu. Padahal syair itu kan lebih ke atifah, perasaan yang lembut gitu. Ya, kita lanjut di sini ya. Asal tu ada ya Gama. واضح سادات. يلا نهدو إلى شفتم على الشاشة هذا الكتاب على شكل PDF الخلاصة في الأدب mafhumu kalimatil adab. Jadi nanti kan kalau sekarang kalian tarehnya nih, tareh adab sejarah sastra ketika di masa jahili. Nanti di termin 2 kita ketemunya nusus adabiyah, teks-teks adabnya langsung. Jadi kita sekarang menekankan ke sejarah ya. Kalimah indal jahiliyin itu tadi dulu ala ma'na hisin. Hisi. Jadi yang bisa diindrakan ya, hisi itu bisa didengar atau bisa. Wa huwa da'watun nas ila ta'am. Itu ketika zaman jahili, adab seperti itu. Dan fisadri Islam tadu ala makna tahdibi, lebih ke etika, lebih ke adab ya. Huluki fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam adaban rabbi fa'asana ta'dibi. Kalau di dasar Umawi al-mu'addibina kanu ya'lamuna yu'allimuna auladul khulafa'i syara. Jadi mu'addib itu yang mengajarkan etika ke anak-anak yu'allimuna auladul khulafa'i syir. Oh berarti orang-orang yang mengajarkan syair ke anak-anaknya para khalifah.
dan juga mengajarkan pidato, akhbarul Arab. Akhbarul Arab itu kayak kisah-kisah yang terjadi di kayak hari besarnya orang Arab gitu. Ya contohnya nih orang Indonesia, kita juga punya hari besar kan, kayak 17 Agustus, kita punya hari besar, hari pahlawan, misalkan hari Kartini, hari pendidikan dan sebagainya, itu akhbarnya kita. Ayamul Arab, ini ayamnya Indonesia gitu. Lagi di Mesir dengan mereka merdeka berkali-kali kan, misalkan mereka menang perang lawan Romawi, ada harinya sendiri. Ada lagi hari Sita Oktober, ada lagi hari Januari itu yang apa ya? 24 Januari itu ada hari polisi, hari polisi. Dan banyak sekali, jadi banyak tanggal merah dan wa ayyamuhum dari ayamul Arab ya fil jahiliyah wal Islam. Fil asr Abbasi ya iltaqal janibani al-khuluq wa ta'limi ma'an fi hadzal asr. Jadi khuluqiyah ta'limiyah. Dan di sini indama ansya Ibnu Muqaffa risalataini lahu tadammana tadruban hikam wa nasaih. Ditandai dengan karyanya Ibnu Muqaffa. Ya berarti ini bagian pertama mafhum kalimatil adab. Kemudian alil lima yakif mafhum lam yakif mafhum kalimatil adab ala janib al-khuluq wa tartibi faqat. Di anna udifa ilaihi janib ta'limi au jadatul haya al-arabiyyah fi dalikal asar. Jadi di sini ternyata adab itu tidak hanya dipahami dengan sisi khuluq atau etika atau akhlak gitu ya, tapi juga tahdib. Huluki wa tahdibi faqat enggak, tapi ada juga janib taklimi gitu ya. Jadi tidak hanya huluki dan tahdibi tapi plus ditambah dengan janib taklimi. Al-kutub allati ulifat fi asr Abbasi. Kok ini Abbasi ya? Benar kan? Buku ketika zaman Abbasi ada Al-Bayan wa Tabyin, ada Al-Kamil fil Lugah, ada Uyunul Ahyar, ada Akad Farid, ada Kok enggak yang kutub di asar jahili aja sih? Oh enggak deh, kan enggak ada. Kutub yang membicarakan asar jahili, misalkan kayak tadi Tabaqat Fuhul Syara gitu ya. Secara mafhumul adab bitatawuril haya al-arabiyyah. Jadi makna itu berkembang ya, enggak stuck di situ. Jadi makna setiap zaman bisa aja bergeser. Kullu anwa'in ma'arif ad-diniyah wal lughawiyah wal balagiyah. Yaitu mafhumnya adab yang paling berkembang. Istaqarra mafhumul adab bi annahu al-kalam al-insya'i al-balik. Nah, adab itu berarti dia punya pemahaman sendiri sebenarnya, yaitu kalam insya'i al-balik, perkataan yang dibuat untuk, dan dia balik itu yang bisa dipahami dan terpengaruh gitu orang yang dengar tuh. Aksamul adab ada insya'i, ada maudu'i. Insya'i itu dati, maudu'i itu wasfi. Anwa'u adab ad-dati ada syair, ada nasr. Karena yang dati itu yang keluar dari diri kita ya, yang introvert kayak gitu. Jadi menyampaikan tentang syair dan nasr ya. Dan bedanya kalau syair itu mauzun muqafa, kalau nasr enggak. Yastariku nasr wa syair fi batil hosai, sama-sama punya fikroh, atifah, khayal dan uslub. Khos ya, karena dia funny. Anwa syair ada syair qasasi, syair talimi, syair ginai dan tamsili. Syair talimi itu kebanyakan ketika masa Abbasi ya. Contohnya kayak kita belajar mantik gitu. Kita pakai alhamdulillahilladzi qad ahraja nataijal fikri li arbabil hijah. Jadi belajar mantik pakai syair taklimi. Belajar Horidabahiyah, belajar akidah pakai syair taklimi. Makna jahiliyah di sini kalau lugotan ya kalimat jahiliyah, kalau kita lihat yang fil Quran langsung dari wa qarna fi buyutikunna wa la tabarruj tabarrujal jahiliyah, disebut dalam Quran seperti ini, dan dalam hadis di sini atau fil ansab salah fi qouli sallallahu alaihi wasallam salah min amali ahli al-jahiliyah la yad'unan nas atau fil ansab wal istimtar bil kawakib wan niyahah. Jadi orang-orang jahiliyah itu punya kebiasaan apa? Atau fil ansab, jadi suka mencela nasab ya, atau suka minta hujan turun dari benda langit, dan niyahah yang nangis bela sungkawa tapi yang berlebihan. Dzakar lebat an-nas qabla bi'satihi sallallahu alaihi wasallam kanu fi halil jahiliyah jahlan mansuban ilal jahil lakin la yasihu lana an natabama tabal qailin bi hadzal qaul wa huwa anna al-jahla didul ilm. Jadi sebenarnya tidak kalau kita mengatakan bahwa jahil itu didul ilm, wa nisfu haula'il aqwam bi jahalatihi al-mutlaqa fi aqwalihim wa af'alihim. Adilatu dalika anna ma wasalna min habarihim dalil qat'iyah. Kan gini, apa sih dalilnya kalau misalkan kita tuh nggak cocok bilang, kurang tepat lah kalau kita mengatakan bahwa mereka itu jahil itu didul ilm, nggak berilmu gitu. Karena dari yang kita lihat dari syair-syairnya itu
mereka yang ditantang oleh Al-Quran gitu loh. Kan mereka penyair-penyair hebat. Orang tuh bisa bersyair ketika akalnya udah rojih ya kan. Anak kecil kan nggak bisa bersyair. Orang yang udah rojih, bukan semua orang bisa bersyair gitu. Jadi itu sebenarnya itu menjadi dalalah kalau mereka tuh ahlu hadoroh. Mereka udah punya peradaban, mereka udah punya sakofah. Ya. Jadi mereka tuh ahlul ilm, wahibrah wa diroya fi aqwal wa af'al. Nah, jadi sebenarnya dibilang asr jahili itu karena qabla bisa aja. Karena mereka belum mengenal aturan Islam gitu ya. Tahdid asr jahili sampai kapan sih? Ada yang jahiliyah ula, ada yang saniyah. Fatrah jahiliyah saniyah itu yang mana? Hiyal lati ja'at anna syi'r Arabi. Nah, syi'r Arabi yang kita dapatkan sekarang itu yang jahiliyah saniyah. Dan dia nggak lebih dari Qarnaini, nggak lebih dari 2 abad qabla Islam. Jadi 200 tahunan qabla Masehi. Qabla Masehi, enggak qabla Hijri. Enggak. Qabla bisati Rasul lah ya. Soalnya hijrah kan juga baru tanggal 1. Karena Arab jahiliyah al-ula ya talifun an Arab jahiliyah saniyah qabla Islam dukutan wa adaban. Jadi yang kita pelajari sekarang yang udah jahiliyah saniyah, karena beda nanti kalau yang jahiliyah ula. Al-Arab wa ansabuhum, ini nasab-nasabnya. Tabaqat Arab ada aribah, muta'aribah dan musta'aribah. Yang biasanya ada yang baidah, aribah, musta'aribah gitu kan. Ini yang baidah enggak lagi, karena baidah yang punah ya. Karena yang baidah itu yang jahiliyah ula. Al-haya adiniyah, Al-Jazirah al-Arabiyah qabla al-Islam. Hayah diniyah gimana? Mereka menyembah syams, malaikah, ini ibadah, ini sembahan-sembahan mereka. Hayah akliyahnya gimana? Mereka itu mereka biasanya sohrok kan. Sakofahnya gimana? Mereka fasoha, mereka bisa tip ya. Bil a'syab pakai herbal. Kiafah itu mereka kanu ya arifuna, jadi mereka pintar banget buat baca jejak arah mata angin seperti itu ya. Atau kiafatu basyar kanu ya arifuna nasabar rajul min surati wajhihi wa kanu yastaqdibuna. Jadi tahu nasab, oh ini nasabnya al apa dari cukup dari wajahnya aja. Itu kiafah ya. Ilmu ansab, ilmu nasab, maka mereka bisa banget menyebutkan kakek sampai berapa keturunan karena mereka punya ilmu nasab ya. Al-kahana wal arafah ini perdukunan ya. Kayak ahli nujum. Yang di perdukunan kahana wal arafah. Memang ketika itu zaman jahili dukun itu sakti ya kan. Sampai datang Nabi Muhammad, karena dulu jin suka mencuri kabar dari langit. Nabi Muhammad diutus, tutup sudah pintu langit. Ma'rifatu ahwalin nujum, riyah. Jadi mereka pintar baca bintang, falak gitu ya, riyah, angin. Jadi padang pasar kan luas gitu ya. Mereka tahu mana timur, barat, tenggara, utara. Cukup dengan arah angin, cukup dengan anwa wasajid. Al-fasal asani alugul arabiyah wa saisuha. Kau sama ulama uluguh asamiyah ila. Nah, di sini kita masuk ke kan tadinya kita mafhumnya tarikh adab, kemudian adab dan jahili gitu ya, karena madahnya itu. Nah, di bagian kedua fasal sani kita fokus ngomong ke tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu intisabnya ke lughah samiyah. Lughah samiyah itu ada shimal, ada janub. Nanti yang shimal itu yang sekarang kita pakai adalah yang shimaliyah ya, lughah Arabiyah al-Fusha. Nanti juga yang janub itu lughahnya Yaman ya. Kemudian yang syarqi, yang janub syarqi ada janub gurbi. Yang janub syarqi itu nanti lughah Akadiyah, Babiliyah dan Asyuriyah. Yang gurbiyah itu ada lughah Ujlutiyah. Lughah Samiyah itu Sam bin Nuh ya, anak-anaknya Sam bin Nuh, nasabnya ke Sam bin Nuh, Smith, bangsa Smith. Lalu kalau Arabiyah manzilatu min baini lugat asamiyah, khasais lughah Arabiyah ya, al-i'rab ya, karena bahasa Arab itu punya keistimewaan dia ada i'rabnya. Dan lain sebagainya. Al-lughah al-Quraisyah wa nah di sini ya jawabannya tadi ya. Al-lughah al-Quraisyah wa nah, di sini asbab di sidatil lughah syar'iyyah itu ada asbab siasi, dini dan iktisadi ya. Wa dzalika imtilakul Quraisyin li zimam tijarah, karena Quraisy itu kayak pusat perdagangan dan juga jadi semuanya butuh gitu berdagang ke Quraisy. Akhirnya orang mau mempelajari lajah Quraisy dan menggunakan lajah Quraisy itu paling banyak yang difahami oleh orang karena memang mereka butuh tijarah ke sana. Kayak contohnya nih zaman sekarang tijarah itu dikuasai oleh Cina, made in China. Banyak akhirnya bahasa Mandarin banyak yang ingin pelajari agar mereka bisa bertijarah dengan Cina. Atau ketika minyak dikuasai oleh orang Arab, banyak orang mau belajar bahasa Arab buat bisa tijarah minyak kan gitu. Ittihadul lughah al-Quraisyah lughatan lil adab inda syara. Kenapa para penyair itu ketika bersyair menggunakan lajah atau lughah Quraisy? Nah ini ya. Kemudian al-aswaq al-arabiyah ini pasar-pasar yang dimana
orang Arab ketika masa jahili mereka mendendangkan dan melantunkan syairnya di sana. Sukukat, aman, duljen, daumatul jandal, son'a, majinna. Sukukat, di sini aswak wa asaruha filayal adabiyah. Kemudian bagian ketiga kita akan pelajari tentang haulal adab al-jahili. Awalnya itu syair jahili yang ini tadi. Tentang duhur syair fi asra jahili kan asbab min duhuri nasr. Nah, sebabnya ada dua. Yang pertama karena syair itu lebih khoyal dan atifah. Kalau nasr itu butuh tafkir sama mantik ya kan. Dan yang khoyal sama atifah lebih enak dan lebih mudah berkembang. Dan intisyarul ummiyah karena orang Arab itu nggak bisa baca nggak bisa tulis kebanyakan, masih buta huruf. Wa qudratum alaihi dan mereka itu lebih kuat dzakirah, hafalnya cepat. Nah, akhirnya syair itu lebih cepat dihafal karena dia ada nadanya gitu kan. Oke, tamam. Lakin qaul Umrul Qais ya dulu ala anna hunaka aulatu syair al-jahili wa faqad ada tadwin. Jadi di sini banyak syair jahili tapi hilang karena tidak dituliskan. Asbab adamil usur ala aulati syair. Nah, kenapa sih kita nggak bisa cari tahu syair itu yang pertama kali syair ada itu di lisan siapa gitu ya. Karena banyak ummiyah dan qilatul wasail tadwin belum ditulis dan qilatul muallimun baina. Asyir al-jahili baina riwayah wa tadwin. Nah, riwayah itu yang musyafahatan bil lisan, yang tadwin yang ditulis. Madrasata al-Kufah wal Basrah, ini madrasah di Nahwiyah. Nah, Duratul Intihal nah di sini. Jadi tu'adu hadhil qadiyah min ablasil qadiyah muta'alliqu bi syair jahili. Karena di sini banyak peneliti atau kritikus sastra yang mengatakan bahwa syair jahili itu enggak semuanya asli gitu. Itu ada intihal itu tadi. تعرض القدماء لموضوع الانتحال في أثناء جمعه للغة العرب وشرحهم في أثناء استنباطهم لقواعد تلك اللغة. Al-awamil allati addat lil-intihal amilani. Nah, ini tadi ada ya. Takallami an qiyatil intihal tadi, tapi dari kitabnya Ibnu Salam tadi kan Tabaqat Qaul Syara. Nah, jadi di sini apa sih kenapa ada intihal gitu ya? Al-qabair di sini ada hulufi abna syara wa qaribahum. Al-awamil allati addat lil-intihal amilani, yang pertama amil qabail atau amil ruah. Kalau ambil ruah karena ruah tu kadzabun wa dhaun, ya mereka emang berbohong, ya perawinya berbohong. Oh ini dari bari ini koilnya ini nih syairnya ini. Ruah tu saywal ahbar. Nah ini Hakam Ibnu Salam di sini jawabannya halaman 11 ya. Ibnu Salam fi hadhil qadiyah hukman faslan wadihan lam yara'a fi faqala fi hadha syair al-fasid wa qad tadawalahu qaumun min kitab min kutab ila kutab lam ya'khudhu an ahlil badiyah wa lam ya'ridu. Jadi para penulis buku itu tidak langsung mengambil dari ahlu badiyah, orang-orang yang tinggal di Badui. Wa lam ya'riduhu 'alal ulama wa laysa li ahadin ajma'a ahlul ilm wa riwayat sahihah ala ibtali syai' minhu ayak balamin sahifati wa la yarwi an suhti. Jadi memang ada yang meriwayatkan dari yang lain dan yang lain mendapat riwayat dari yang lain lagi. Lahado Margilut, ini nama ulama barat ya. Nama tokoh barat ya. Ada lugoh dat wahdah dhahirah wa ya nafsu lugatul Quran alati asyaha fil Arab minal itu pendapatnya Margilut. Pendapatnya mustasyrikun wajadna anna Mustafa Shadiq yu'ridu qadiyatal intihal aradan mufassal. Nah, kalau Mustafa Shadiq Rafi'i nulisnya di kitab Tarikh Adab Arab. Masadir syair jahili di sini sumber-sumber kita bisa baca syair jahili dari al-mu'allaqat, dari mufaddaliyat, dari asma'iyat, dari jamharatu asy'aril arab, muhtarat ibnu syajari dan dawawin hamasah. Oke, di fasa Arabi kita akan baca tentang agrod syair jahili. Nah, agrod syair ada hamasah, ada farna. Tadi kan takalami anil fahar, nah kita bilang fahar itu dari agrod syairiyah hamah wa mihwariyah fil hayah al-jahiliyah. Jadi ini yang paling penting di hayah jahiliyah. Wal fahar yadur bainal qabilah wa datiyah. Nanti ada fahar yang qabilah, ada yang dati. Ini misalnya satu bait aja di sini. Oke, kemudian made, kemudian hija, kemudian risa, kemudian wasaf. Dan hosais fania di syair jahili, hosais amahnya ini semua agrod, hosaisnya seperti ini. Ada sidak, ada bu'du anitakid, ada sidak, ada bu'du anitakid, ada qaul jami, ada itola, ada khayal. Kemudian kalau hosais alfat wala salib, khusus di lafadznya seperti apa? Di kohtamah, dalam ikhtiar, ada ijaz gitu ya.
Wasais al-akila waswat, dari segi hoyalnya gimana, dari segi makna dan fikrohnya. Al-bina al-fanni qasidah al-jahiliyah. Nah, ini bina fanni qasidah jahiliyahnya ya. Jadi mereka itu lebih fatabdul qasidah bil wukuf alal atlal. Jadi pasti ada atlalnya dulu. Atlal tuh yang mereka, atral itu artinya puing-puing ya, puing-puing yang ditinggal kekasihnya gitu. Atral itu tolal. Matalul qasaid al-jahiliyah di sini miftahul qasidahnya wa najid muqaddimah tolaliyah, pokoknya atral tolal. Kemudian fasal hamis di sini madrasah syiar. Nah, madrasah syiar itu maksudnya apa? Takbirat adabiyah mutamayizah takumu ala da'im minal atifah. Jadi madrasah itu kayak madhabnya gitu ya. Jadi gimana madhab ini atifahnya, akalnya, hoyalnya beda dengan yang lain nanti. Dan mabadi wal ususnya, prinsip-prinsip dari setiap penyair. Oke, mu'allaqat. Nah, sekarang madrasah yang pertama itu mu'allaqat ya. Riwayat ula di sini qasaid tiwal. Kemudian riwayat sanihnya di sini mufaddal. Oke, tadi kalau misalkan qasaid tiwal jawabannya mu'allaqat ya tadi di pertanyaan. Atibri zibaina riwayataini wa adhafa ilaih maqasidah Abid bin Abbas. Jadi dia mengatakan di sini mu'allaqat sab'ah atau asyrah ya. Kalau yang sab'ah ya itu Ibnu Rasyid, mufaddal itu enggak masuk sab'ah tapi antaroh dan nambahin Aisyah sama Nabi Guh. Kemudian asma mu'allaqat, nah ada mu'allaqat sab'ah, asyrah, sab'ah tiwal, sumut, ini nama lainnya muhaddabat, qasaid sab'ah tiwal al-jahili. Tapi yang paling masyhur disebut dengan mu'allaqat. Sebab tasya mu'allaqat kenapa? Lianna uhtirat minasyi'r al-qadim wa kutibat bima itahab wa ulikat ala astaril Ka'bah. Jadi dipajang di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Sebab tasmiyatil mu'allaqat bil mudhahabat. Kenapa dibilang mudhahabat ya, dahab ya? Karena bima'id dahab tadi ditulisnya sampai dengan emas ya, saling berharganya. Makanya sampai sekarang juga ala sitar Ka'bah pasti ada apa namanya? Kiswah ya, namanya kiswah. Yang sekarang kiswah. Syuruhul mu'allaqat, di sini kita bisa baca syarah-syarah mu'allaqat di beberapa kitab ya. Oke, Muhammad Ibnu Qasim, Husain Ahmad. Dohir Fania fi syair mu'allaqat. Nah, ini segi seninya dari syair mu'allaqat. Syair mu'allaqat itu lebih condong seninya kemana? Nah, syair mu'allaqat itu yang pertama ada Umrul Qais. Nah, Umrul Qais di sini ada nasab sama kunyahnya, qabilahnya, nasy'atuhu hayatuhu, tabaqatuhu fi syu'ara, ini biografinya sampai ke karya seninya Umrul Qais. Nah, kemudian setelah madrasah mu'allaqat kita punya madrasah syu'ara so'alik ya. So'alik di sini ta'ifah min qula'il qabail wa agribatuha. Nah, tadi al-agribah berarti yang disebut dengan so'alik gitu. Itarafu suluk al-udwani biqasdin. Jadi mereka itu hirfahnya, profesinya adalah qad utorik ya. Ada wa fi alati adat ila dhuhri so'alak. Nah, di sini so'lukah adalah mereka itu ashabil fakir ya. Mereka orang-orang fakir ya. Dan mereka merasa kalau nggak adil kan. Al-fakir wal miskin. Madhabuhum al-fikrah wal ijtimai. Udah selesai soalik. Di sini belum disebut penyairnya siapa ya. Umayyah bin Abi Surat, Pak Antaroh juga. Oh, enggak ada. Kemudian syu'ara Abil Syu'ara, di sini ada Zuhair bin Abi Sulma, ismuhu nasabnya, syairnya ya, madhuhu ya, Liharam bin Sinan, sama syairiyatuhu, karena memang dari keluarga penyair. Madrasah Syu'ara Qura al-Arabiyah, nah ini dari tiap kota ya, di Mekah, Madinah, dan Taif. Nah, yang di Mekah ya, di sini ada qillatu syi'r wa asbabuhu. Tadi ada ya pertanyaannya. Kenapa sih di Mekah itu sedikit? Ya karena qalla syi'r fi Makkah wa huwa syi'r Quraisy li'annahu lam takum bainahum sa'run wa adawah aw harb. Jadi gini, syair itu banyak diciptakan ketika masa perang. Kenapa? Karena ketika masa perang itu kan butuh motivasi biar semangat gitu ya. Misalkan fahar dengan kabilahnya atau madah ke panglima perangnya gitu ya, atau wasaf kudanya gitu kan. Jadi akhirnya banyak syair. Tapi ketika di Mekah kan mereka nggak banyak perang, jadi syairnya dikit gitu. Qillatu syair wa asbabuhu. Dan kalau di Madinah ya, di nama Yasrib tadi ada ya tentang Yasrib.
Karena qabla hijrah Mustafa SAW ilaiha tusama bi Yasrib. Sumiyat Yasrib nisbah ila Yasrib bin Konya. Wa sumiyat Yasrib bi minat tathrib falamma nazala Rasul samaha al-Madinah. Ihtalafa aidan fi mauqi'iha. Oke, jadi Yasrib itu yang sebelah mana sih? Isdihar syiar fil mujtama al-Madani wa Jadi syiar di masyarakat Madinah, di kalangan Madinah itu ramai, maksudnya berjaya banyak gitu ya. Nah, kenapa faktornya? Karena yang pertama faktor bi'ah, yang kedua ayam dan huruf. Jadi kalau di Mekah itu jarang ada perang, di Madinah banyak. Jadi bi'ahnya gimana? Bi'ahnya Madinah itu tabi'ah hadhil Madinah wa mazaya halam ta'rif Makkah wa kanat wa hahdat turbah salihah liziraah. Jadi Madinah itu subur ya, Yasrib itu subur. Dan mereka banyak Al-Arab min silaturahmi baina Aus wa Khazraj, itu ada dua suku besar di Madinah ya. Waqat bainahu huruf damiyah. Jadi mereka punya perang yang tidak usai. Al-Hasais al-Faniyah fi syi'r Yasribiyin. Nah, mereka ini hasaisnya di syi'r Madinah. Kemudian di Taif ya, Taif itu tinggi ya dia ya. Kayak kalau di misalkan di puncak gitu, Taif itu dingin dia daerah pegunungan. Qura Hijaz taqawwala masafa 75 milan, sekitar 75 mil dari Mekah. Arad Murtafi itu kan dia puncak pokoknya di pegunungan. Di sini ada Umayyah bin Abi Salat. Di sini tadi ya Qura Madrasah Syu'ara Qura tadi. Kemudian ini min asyari Syu'ara al-Hairah itu ada Adi bin Zaid al-Abadi. Madaihnya Hasan bin Sabit. Pasal hadis kita bahas Nasr. Jadi selesai di syiar ya, semuanya udah. Kita masuk di Nasr. Nah, di Nasr ini takrif Nasr ya, kemudian kalau badul mustasyrikin wujud dan Nasr fanni wa hadzal ra'yah. Jadi orang orientalis, mustasyrik itu kan orientalis. Nah, orientalis itu dia berpendapat bahwa Nasr fanni itu tidak ada. Aksara batu ankaro, mereka mengingkari kalau orang-orang mustasyrik itu tidak ada Nasr. Dan ini salah apa dalilnya? Karena kasih umum al-qadimah Nasr falam yakun dari Arab Nasr. Asbabu qillati Nasr fil asr al-jahili, kenapa Nasr jahili itu sedikit gitu. Karena ummi ya itu. Kemudian agrot Nasr fani di sini golot-golotnya ya. Jadi untuk apa? Munafarat, untuk khutbah nikah dan sebagainya, untuk wasoya. Wasoya Nasr jahili di sini ada sidak, ada muta'abuk. Nasr jahili di sini dakwah ila intiqam ya, mufakharah ya, banyak perang. Ini anwa'un Nasr, hitobah wasoya hikam amsal. Ini wasoya hikam amsal, ini semua tentang Nasr. Setelah ini kita akan membahas soal ya. Jadi sudah kita baca semua dari yang tadi saya bacakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tunggu sebentar. Nah, akan share screen. Oke, semuanya boleh buka mic ya untuk menjawab. Oke, pertama fakhr ya. Takallami an fakhr. Jawabannya ada di Khulasaah halaman 12. Oke, jadi fakhr halaman 15 ya. 12 ya. Oh, 12. Nah, ini ya. Jadi fakhr itu ada yang qabilah, ada yang dzati. Jadi berbangga dengan diri sendiri atau berbangga dengan qabilahnya. Kayak misalkan zaman sekarang kita berbangga dengan daerah kita atau dengan keluarga kita gitu. Oke, jawabannya. Tapi ini terlalu singkat tau. Ya, tapi nggak apa-apa sih, udah menjawab. Dan ini satu bait aja. Bisa kalian minimal 3 lah atau 5. Kemudian di sini lughah Quraisyah itu, kenapa lughah Quraisyah itu afdal gitu ya. Dan kita menyebutkan dawafinya. Tadi yang di mana ya, halaman berapa ya lughah Quraisyah? Kayaknya di 8 enggak? sebelum aswak.
halaman? 8. Nah, ya ini sebelum aswak-aswak ya. Nih ya di halaman 8 kalau lugu Quraisy itu sayyid gitu ya. Punya keistimewaan karena asbabnya siasi, jadi ada dafik siasi, ada dafik dini, ada iktisodi. Ini dia simpel banget, biasanya dijelasin dafik siasinya kenapa, dininya kenapa, iktisodinya kenapa. Karena nanti memang mereka tuh posisinya kan letaknya di dekat Ka'bah kan, di dekat Ka'bah. Jadi mereka punya sikoyatul hajj dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang punya dafik dini dan juga iktisodi karena tijarah. Ini yang tijarah ini iktisodinya. Dan pasti berkaitan ya, kalau tijarahnya dipegang mereka pasti siasanya juga. Dan ini kenapa luguh Quraisy itu diambil jadi luguhnya adab. Karena afsahul lugot ya, afsahul lugot al-Arabiyah wa asrahum dihim an biladil ajab. Karena mereka di tengah-tengah gitu, amatnya jauh dari Roma, dari Persia. Oh, seperti itu. Nah, kemudian kenapa Zuhair bin Abi Sulma itu memilih nama zaujanya Ummu Aufa? Ini ya, udah madrasah Abidi Syu'ara ya. Ini setelah mu'alaqat. Di sini disebut nggak kenapa yang disebut namanya Ummu Aufa? Kalau nggak ada berarti kita ke muqarrar. Nggak disebut ya? Nggak disebut sih. Kita ke muqarrar ya. Ya. Ada yang udah buka muqarrar? Coba buka dulu muqarrarnya ya. Karena nggak disebut di khulasa. Kenapa yang dipilih dalam syair itu menyebut nama Ummu Aufa? Oke, kita buka muqarrar. Gue masih proses download. Yana share screen lagi. Ada yang udah nemu di muqarrar di halaman berapa? Halaman 188 lah. Cuman nggak nemu sih yang itu. Kenapa yang disebut nama Ummu Aufa gitu ya? Iya. Ummu Aufa. Sebenarnya soalnya apa tadi? Ummu Aufa ihtiyar Zuhair bin Abi Sulma isam zaujatahu Ummu Aufa fi matlaq qasidati Ummi Aufa. Ummu Aufa. Ini masih Nabi Gotubiani, Syuara Soalik. 188. Itu 88 ya. Di sini, nah ini Zuhair bin Abi Sulma.
Ini ya Ishtar Nabi gue pilih tidar tadi ya jawabannya ya, iya tidar. Ini madahnya Li Haram bin Sinan. Ini sih ya madah. Kalau yang Ummu Aufa dia masuknya Ghazal ya. Syairiyatuhu. Gak ada. Kenapa Ummu Aufa yang disebut dalam qasidahnya? Karena itu ibunya anak-anaknya gitu. Tapi mana ya keterangannya ya? Oke, nanti kita skip dulu ya sampai ketemu ya. Zah, Ya. kalau nggak salah Zah, itu syairnya itu isinya kayak tentang kehidupan dia semuanya gitu Zah. Jadinya kayak masuk aja itu istrinya. Iya. Itu istri Dan itu dia pertamanya ya lagi Zah, ya? menangisi istrinya yang udah dicerai tapi dia pengen balik lagi. Jadi ceritanya tuh istrinya ini setiap punya anak ini meninggal terus. Tapi di sini nggak dijelasin ya keterangan itu ya. Tazawaja Imran min Fahr. Nggak ada. Amin. Umin Aufa dimnah lam taka. Jadi gini, Ummu Aufa gitu kan. Kan dia nyari Ummu Aufa yang udah dicerai itu, terus Ummu Aufa udah ninggalin dia lah ya pastinya. Dan dia cuma datang ke daerahnya yaitu di Haumanati Daroj. Dan di situ cuma ada puing-puing rumahnya Ummu Aufa, dan ketika ditanya kemana Ummu Aufa kan puing-puing nggak bisa ngomong kemana Ummu Aufa. Jadi dia nggak dapat jawaban dari puing-puing rumahnya Ummu Aufa kemana perginya Ummu Aufa. Gitu. Oke. Nama aslinya siapa gitu kan? Soalnya kan anaknya berarti masa ada yang hidup yang namanya Aufa ini? Kan Ummu Aufa misalnya ibunya Aufa gitu kan. Oke, nanti kita cari lagi ya. Itu di buku Rara nggak ada. Duhur syiar fil asr al-jahili karena asbab min duhurin nasr, bahkan aksar intisyaran min syiar. Ini disuruhnya al-lili ya. Ya, ini ada ya di Hulasah. Karena memang syair itu yang lebih mudah dihafal dan dia punya khoyal kan syair itu. Halaman berapa tadi? Dan dia lebih ke khoyal. Kan khoyal itu lebih mudah intisyarnya. Ini pas mulai masuk syair wa nasr. Ada yang udah nemu? Dua tiga Zah. Oh, 23. Ya di sini ya. Nah ini asbab latin nasr fi asr al-jahili. Dua. Arab ummi, kilah qalilah, mereka masih buta huruf. Kemudian takallami amma ya'ti bijaz, awamil intihal. Nah tadi ya, awamil intihal. Intihal di sini kenapa terjadi intihal? Kayaknya masih di syair jahili ya. Yang di awal ya intihal. Dia ingat nggak jam berapa? Jam berapa? Halaman berapa? 11 Ustaz. Halaman 11. Nah ini ya. Jadi kenapa ada intihal? Karena dari segi perawinya baik yang berbohong. Dari segi kadzabun wa dhu'un, ruwatus syiar wal akhbar di sini wa alatina hamadu syi'ran maudu'iyan ghairu sahih. Maudu itu yang dibuat-buat ya. Kayak hadis maudu kan sama aja, di syiar juga ada yang maudu. Hasais lughal arabiyyah wa madam wa wasat ilahi mirqiyan. Nah, ini hasais lughal arabiyyah ya. Jadi hasais lughal arabiyyah itu lughal arabiyyah punya i'rab. Lughal arabiyyah itu punya lughah mutasarrifah. Ini nah ini hasais lughal beda 6 ya. Punya i'rab, punya makna wahid bi iddati alfat ya. Jadi mutaradifnya banyak. Kemudian imtiazuha bil mutaradifat. Oh iya, mutaradif juga. Kasratul amsal, banyak kata-kata mutiara.
Terus di Kotu Takbir, lafadz qalil makna kasir, dan banyak asma abdad. Kemudian Misyair Madrasah bil Syara, jawabannya Zubair Nabi Sulaiman.